touch, I could with just one touch, I could feel my body give it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Dabing dengan NIM 250130530 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November, Kolaka. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran, di mana tugas saya yaitu tentang metode pembelajaran berbasis kontekstual. Definisi CTL atau model pembelajaran kontekstual merupakan strategi pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari serta menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke landasan teori. Landasan teori CTL dikembangkan berdasarkan teori belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky dan Piaget. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi langsung dengan lingkungannya. Tujuan utama dari CTL yaitu membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang fleksibel sehingga dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan nyata atau transfer of learning. Kita masuk ke asal-usul. Asal-usul pendekatan CTL mulai berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1990-an dan kemudian diadopsi dalam sistem pendidikan Indonesia mulai dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004 hingga kurikulum merdeka sekarang. Kita masuk ke komponen dan prinsip CTL. Ada 7 komponen utama CTL. Yang pertama yaitu konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Yang kedua yaitu inquiry atau inquiry, di mana pembelajaran dilakukan melalui proses menemukan dan menyelidiki. Yang ketiga yaitu bertanya atau questioning. Guru dan siswa aktif mengajukan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman. Masuk yang ketiga yaitu masyarakat belajar atau learning community. Proses belajar dilakukan melalui kerja sama dan saling berbagi pengalaman. Keempat yaitu pemodelan atau modeling. Guru atau pihak lain memberikan contoh nyata tentang suatu konsep atau keterampilan. Masuk ke poin yang kelima yaitu refleksi atau reflection. Siswa meninjau kembali pengalaman belajar untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Masuk ke poin keempat yaitu penilaian autentik atau authentic assessment. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kemampuan nyata siswa melalui tugas, proyek, portofolio, atau praktik langsung. Baik, kita masuk pada poin peran guru dan siswa dalam CTL. Untuk guru, dia sebagai fasilitator atau bukan satu-satunya sumber ilmu, melainkan bertugas membimbing, memotivasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Peran siswa sebagai subjek aktif. Siswa secara aktif mengembangkan pengetahuan melalui kegiatan pengamatan, eksperimen, diskusi, dan refleksi. Ketiga, pembelajaran kolaboratif. Konsep learning community mendorong siswa untuk bekerja sama dan saling berbagi pengetahuan. Yang keempat, penilaian berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga selama proses berlangsung melalui observasi, tugas, dan portofolio. Baik, kita masuk ke poin ketiga, langkah penerapan dan contoh langkah-langkah penerapan CTL. Pertama, pendahuluan dan apresiasi, di mana guru menghubungkan materi baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Yang kedua, eksplorasi kontekstual. Siswa mengamati, bertanya, dan menyelidiki berbagai situasi nyata yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, konstruksi pengetahuan. Siswa membangun pemahaman melalui diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan kegiatan belajar aktif. Yang keempat yaitu presentasi dan refleksi siswa. Siswa mempresentasikan hasil belajar, kemudian guru memandu refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang kelima, evaluasi autentik. Penilaian dilakukan melalui portofolio, proyek, unjuk kerja, atau bentuk evaluasi yang lain yang menggunakan kemampuan nyata siswa.
Contoh penerapan CTL di kelas pada bidang matematika, yaitu menghitung luas kebun sekolah untuk memahami konsep luas bangun tata. Pada mata pelajaran IPA, dia mengamati pertumbuhan tanaman di lingkungan sekitar untuk memahami siklus hidup makhluk hidup. Pada mata pelajaran IPS, melakukan wawancara dengan perdagangan di pasar tradisional untuk memahami kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa menyusun laporan hasil pengamatan lingkungan sekolah sebagai latihan menulis teks deskriptif. Kelebihan dan keterbatasan CTL. Nah, kelebihannya yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa. Kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hasil belajar cenderung lebih bertahan lama atau long term relation sesuai dengan tuntutan implementasi kurikulum merdeka. Nah, untuk keterbatasan CTL, dia membutuhkan persiapan dan perencanaan pembelajaran yang matang. Tidak semua materi pelajaran mudah dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, memerlukan waktu pembelajaran yang relatif lebih panjang menurut kompetensi pedagogis guru yang baik. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Baik, sebagai penutup, belajar akan lebih bermakna ketika pengetahuan yang diperoleh dapat dihubungkan dengan kehidupan nyata. Sekian itulah tadi pemaparan materi model pembelajaran berbasis kontekstual. Mohon maaf apabila ada kurang ataupun salah kata, karena di sini saya juga masih belajar, saya masih mahasiswa. Dengan ini saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.